Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua generasi yang akan menjadi pemimpin, terutama untuk Miko Islami, untuk semua, karena pada dasarnya setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin tentu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita ditanya tentang bagaimana cara kita mengatur diri sendiri. Di dalam diri itu ada akal pikiran, ada hati nurani, ada hawa nafsu. Semuanya itu punya kehendak yang berbeda-beda. Sehingga disitulah perannya kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Khalifah itu adalah berdiri sendiri. Lalu tentang kepemimpinan yang populer saat ini, dimanapun Anda berorganisasi, apakah itu di dunia kerja, apakah itu di dunia sosial, maka kepemimpinan itu bisa kita analisis, bisa kita lihat, bisa kita pelajari, kita telaah secara sederhana karena tidak mungkin saya jabarkan terlalu luas. Kepemimpinan itu bisa kita lihat dari dua hal. Hal pertama adalah tentang tipe. Tipe itu membedakan ciri satu kepemimpinan dengan kepemimpinan yang lain. Kedua, kita bedakan menurut gaya. Gaya itu kan style. Kalau style ini berarti kepada personnya, kepada orangnya, bagaimana cara dia memimpin. Kalau tipe itu akibat dari kepemimpinannya, apa karakteristik yang ada. Nah, coba disimak baik-baik. Kita mulai dari tipe kepemimpinan itu secara riset ilmiah ini. Tapi juga walaupun ini riset ilmiah, tapi tidak menentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang ada baik dalam agama maupun budaya maupun norma. Pertama, tipe transaksional, kedua tipe transformasi. Kalau tipe transaksional, ciri-cirinya di dalam kepemimpinan tersebut terdapat semacam feedback. Seorang pemimpin mengukur bawahannya itu berdasarkan transaksi. Transaksi itu misalnya terwujud dalam upah. Artinya di situ ya manusia seolah-olah diperankan sebagai manpower, sebagai makhluk yang harus mengikuti transaksi dari pemimpin. Kedua, pemimpin tipe transformasi. Kalau tipe transformasi, seorang pemimpin lebih kepada mengangkat dan mendorong orang yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Artinya memberdayakan potensi dari diri manusia yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Kalau transaksional tadi, ada juga dia memberikan dorongan, motivasi, tetapi bukan untuk memberdayakan orang yang dipimpin, melainkan untuk kepentingan dari tujuan dia memimpin. Bisa dibedakan berarti. Mana yang baik antara dua ini saya tidak bisa menjawab. Karena ada kalanya tipe transaksi itu diperlukan. Ada kalanya tipe transformasi lebih dibutuhkan. Jadi tidak bisa kita melihat mana yang baik. Dan dalam kepemimpinan ini tidak dikotomis. Maksudnya tidak ada pemimpin yang murni transformasi dan murni pula yang transaksi. Tidak ada. Orang itu berada di tengah atau 75% ke transformasi, 75% ke transaksi. Kemudian gaya. Gaya kepemimpinan itu banyak. Kalau menurut saya hanya 3. Pertama, gaya karismatik. Kedua, gaya demokratis. Ketiga, gaya aristokratis. Kalau gaya karismatik itu mudah. Saya contohkan saja, ambil Bapak Soekarno. Itu contoh karismatik. Karismatik itu bawaan. Secara kodrat dia memang seperti itu. Mengundang kekaguman orang. Jadi itu gayanya itu. Karismatik itu terwujud dari cara berbicara, berperilaku. Itu tak bisa dibuat-buat. Gitu.
Tapi latihan mungkin bisa sering-sering Anda latihan bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang karismatik. Kalau karismatik itu ya bisa dikatakan kepemimpinannya berhasil karena dengan modal karismatik dia itu dia bisa menggiring opini, menggiring orang yang dipimpin supaya mengikuti apa tujuan dari kepemimpinannya. Anda harus ingat pemimpin itu kan orang yang mengatur orang lain supaya mencapai tujuan kan. Jadi nggak salah dia dengan karismatiknya lalu dia menggiring opini, ya nggak salah itu, memang ya begitu. Lalu demokratis. Kalau demokratis, kepemimpinan ini lebih kepada mencari titik temu antara aspiratif orang yang dipimpin dengan bagaimana kehendak dia cara memimpin. Demokratis ini kalau contoh yang sederhana bisa Anda bayangkan saja orang tua di rumah lah. Seorang ayah atau seorang ibu kepada Anda kan kalau zaman sekarang itu kan demokratis. Mau sekolah kemana? Kan demokratis. Mau makan apa sekarang? Nah itu contoh demokratis. Kalau yang autokratis sebaliknya. Ini cenderung ya bertangan besi. Tidak mendengar aspirasi. Karena ini juga ada gunanya sebab orang yang pemimpin tadi sumber daya manusianya itu lebih daripada orang yang dipimpinnya. Sehingga dia lebih mengetahui mana yang baik menurut orang yang dipimpinnya. Dia lebih tahu. Kira-kira orang tua yang autokratis pun jangan Anda salahkan. Karena si ayah atau si ibu lebih tahu apa yang baik untuk anaknya. Jadi sama dengan tipe tadi, tidak bisa kita bedakan mana yang terbaik. Andaikan dipaksakan menjawab pertanyaan, seandainya Anda jadi pemimpin, tipe mana yang bagus untuk dipilih? Maka jawaban saya, pilihlah tipe kepemimpinan yang membuat Anda itu disayangi oleh bawahan. Bagaimana caranya? Ya, kalau karismatik udah syukur. Kalau belum karismatik, usahakan Anda berdemokratis tanpa mengurangi kapan Anda harus autokratis. Tipenya cocok dengan gayanya. Jangan kita memilih tipe transformasi tapi kita autokratis. Tidak bisa. Kalau Anda ingin tipe transaksi, baru autokratis. Kalau Anda ingin tipe transformasi, maka dua, demokratislah dan autokratislah. Nah, gitu kira-kira tentang sedikit ulasan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.